Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Diuraikan mudah-mudahan semuanya di jemaah sekalian sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita menyambung apa yang telah kita pelajari selama ini kaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dalil bagi adanya kehidupan selepas kehidupan di dunia, yakni kehidupan alam barzakh, dengan pelbagai nikmat dan siksanya. 8 ayat Quran telah kita pelajari sama sebelumnya. Hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-9 yang menjadi bukti dan dalil akan adanya alam barzakh, alam akhirat dengan segala nikmatnya dan azabnya. Dunia, alam barzakh, alam akhirat, Allah yang menciptanya. Jadi kalau kita nak tahu tentang alam barzakh, alam akhirat, kan ia termasuk alam gaib, kita mesti bersedia menerima dengan penuh yakin apa yang Allah beritahukan kepada kita tentang alam barzakh dan alam akhirat, kerana Dia yang menciptakannya. Wajarlah kita mesti menerima apa yang diberitahukan oleh yang mencipta alam barzakh, yang mencipta alam akhirat tentang kedua alam tersebut. Itu dari segi aklinya. Dari segi nakli telah kita pelajari 8 ayat sebelum ini, dan hari ini, malam hari ini, insyaallah kita akan pahami
pelajari sama ayat yang ke-9 pada nota yang lama sebelum kita sambung bila ada kesempatan mengkaji nota baru yang saya hantar tersebut. Masih dalam tajuk yang sama, tapi berdasarkan dalil-dalil daripada sunnah Nabi. Yang telah kita pelajari dalil-dalil daripada Al-Quran tentang adanya alam barzah dengan pelbagai siksanya. Nanti insya-Allah bila tiba masanya kita akan pelajari dalil-dalil daripada sunnah Nabi tentang adanya alam barzah dan siksanya. Coba lihat nota yang pertama, yakni tentang wujudnya alam kubur dan siksa kubur berdasarkan Al-Quran. Ayat yang ke-9 dan ayat yang terakhir dalam kajian kita hari ini. Saya bacakan apa yang tertulis dalam nota itu sebelum kita uraikan lebih lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Fadharhum, famaka dharhum, biarkan oleh engkau wahai Muhammad akan mereka. Mereka ini yakni orang-orang kafir yang hidup pada zaman Nabi khasnya. Yang mereka dengan kedegilannya terus-menerus mengingkari apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka, termasuklah yang mereka ingkari itu tentang adanya kehidupan selepas kehidupan di dunia ini. Namanya alam barzah dengan pelbagai nikmat dan siksanya. Mereka tidak percaya, mereka ingkar, mereka terus degil. Sehingga Allah berfirman pada Muhammad, seakan-akan begini firman Allah ini, wahai Muhammad, jika mereka terus menolak apa yang kamu sampaikan pada mereka tentang alam barzah contohnya, tentang alam akhirat, degil, biarkan aja lah. Biarkan aja lah. Itu maksudnya. Hatta yulaku. Sehingga biar mereka sendiri nanti menemui, menjumpai yaumahum akan hari mereka, alladzi yang fihi pada hari tersebut yus'aqun, mereka akan dibinasakan. Jika mereka hingga saat ini masih tetap tidak percaya, biar sajalah. Suatu hari pasti mereka akan percaya juga. Bila hari yang mereka ingkari itu telah tiba, atau bila mereka telah sampai, telah menjumpai hari yang selama ini mereka ingkari. Dan ketika mereka telah berada pada hari yang selama ini mereka nafikan, siksa kubur selama ini mereka nafikan, bila mereka nanti dah tiba menarasai siksa kubur, mereka akan dibinasakan. So biasa sajalah. Maksudnya penafian mereka terhadap adanya siksa kubur itu tidak akan memberi pengaruh sikit pun kepada kewujudan siksa kubur. Siksa kubur, nikmat kubur tetap ada. Yakin adanya, walaupun mereka bersikap keras untuk terus menolaknya. Itulah maksudnya. Jadi penolakan mereka ini terhadap ahli surga sebenarnya tidak memberi kesan apa-apa kepada
kewujudan siksa kubur. Ya bio aja lah. Kan akhirnya mereka juga akan menemukan sendiri, akan menemui sendiri akan apa yang mereka nafikan itu, dan saat mereka menemukannya, mendapatkannya, mereka akan dibinasakan. Masya Allah. Ma'iyadzubillah. Berdasarkan kepada nas Al-Quran di atas jemaah sekalian, 9 ini, kita dapati bahwa azab kubur itu merupakan hal yang tidak mungkin dapat dinafikan. Tidak mungkin. Alam kubur dengan pelbagai siksanya dan itu juga nikmatnya, sesuatu yang tidak mungkin dinafikan. Jangankan dinafikan, diragui pun tidak boleh. Bagi menguatkan lagi hujah, diterangkan berikut ini sedikit tambahan dari segi logiknya, secara logikal, antaranya begini. Alam yang dilalui oleh manusia adalah alam berlainan antara alam tidur dan alam jaga. Begitu juga alam mimpi dengan yang lainnya. Apatah lagi alam hidup dengan alam yang orang mati yang dikenali sebagai alam barzah. Berbeza. Keadaan kita, kesadaran kita semasa jaga tidak sama kesadaran kita semasa kita tidur. Masa bagi kita semasa jaga tak sama dengan masa bagi kita semasa tidur. Demikian juga masa dan keadaan kita ketika kita sedang bermimpi. Itu baru kita berada di alam yang sama. Alam dunia. Itu pun keadaan kita, jiwa kita berada pada keadaan yang berbeza-beza. Masa jaga macam mana, masa tidur macam mana, sembilan macam. Benda itu benar adanya. Masa tidur dan mimpi itu benar adanya. Semua orang meyakini. Benda itu berlaku. Tapi mungkin tidak semua orang mampu menjelaskannya. Macam mana ya masa saya mimpi? Wah, saya tidur di tempat ini. Macam mana saya boleh mimpi bercuti 1 bulan keliling dunia? Macam real sungguh. Sebulan. Wah, saya tidur di sini mungkin hanya dalam beberapa minit. Coba. Badan ada di situ. Tak pindah randah. Tapi macam mana boleh pergi ke merata dunia? Keluar masuk negara satu, keluar masuk negara yang ia yakin itu berlaku, dirasai, merasakan, yakin. Tapi susah nak menjelaskannya. Mungkin memahaminya pun susah. Tapi itu benda yang benar-benar dialami. Itu baru di dunia. Berlaku berbeza seperti itu. Nah, dengan apa yang Allah cakap dalam alam kubur yang memang 100% berbeza dengan yang ada dalam dunia, ya tidak mungkinlah kita menafikannya. Macam mana orang disiksa dah hancur, badan dah hancur, tapi kena dipukul di besi itu macam mana? Kan badan dah hancur. Ya, mungkin susah kita nak memahaminya, tapi kita wajib meyakininya. Lalu apa yang dipukul dengan besi? Bukankah badannya dah hancur jadi tanah? Allahu Akbar. Nih. Jadi manusia boleh saja mengalami perasaan yang berbeza. Walaupun berada pada tempat yang sama. Dengan sebab rohnya yang berbeza dan suasana serta situasi dalaman seseorang tersebut. Contohnya, jika seorang tidur di satu tempat dan yang seorang lain tidur di tempat yang sama, tapi keduanya mungkin bermimpi dua perkara yang berlainan. Dua orang tidur di tempat yang sama,
Kata yang sama, bahkan bantah yang sama, tapi mimpi berbeza-beza, bayangkan. Yang satu mimpi seronok, bukan main. Gembira sungguh, yang ini. Yang satu mimpi sangat menakutkan, mengerikan, ketakutan, penat, lari, lintang pukang. Kemana boleh mengalami benda yang berbeza, sedangkan tempatnya sama, bantahnya pun sama. Itu kan satu realiti yang setiap orang mengalaminya. Tapi mungkin memang tidak mudah menjelaskannya. Nak menjelaskan perkara yang dia sedang mengalami, pun susah. Apalagi ini nanti di alam barzah. Ini bermakna akal manusia boleh mengiyakan sesuatu peristiwa yang berlaku sama ada baik maupun tidak baik. Berdasarkan kepada akal dan rohani. Bukan kepada zahir semata-mata. Berdasarkan zahir, kalau kita tengok orang sedang tidur A dan B yang satu mimpi yang menakutkan macam serupa ya, tempatnya sama, ini sama, hanya mungkin adalah tanda-tanda sikit orang ini macam berpeluh-peluh, ini macam muka ceria, itu saja. Tapi hakik yang dialami kita tak tahu apa-apa dari segi zahirnya. Hal ini amat jelas apabila kita dapati ada kalangan manusia yang keadaannya cukup gembira, manakala yang lain berada dalam keadaan yang cukup derita. Yang cukup derita. Baik. Sekarang begini jamaah sekalian. Tadi katakan dan sekarang kita yakin bahwa alam kubur itu pasti adanya. Siksa yang nikmat kubur itu suatu yang pasti adanya. Neraka tempat siksa dan surga tempat nikmat itu suatu yang pasti adanya. Masalahnya, seberapa kuat keyakinan kita terhadap perkara yang gaib ini, itu berbeza-beza antara satu dengan yang lainnya. Bergantung kepada apa yang dipanggil nurul yakin. Saya ulangi. Seberapa kuat keyakinan seseorang terhadap adanya alam barzah, alam akhirat, kuat ke, setengah kuat ke, hanya kadar yakin biasa ke, atau macam mana ke, bergantung kepada ada atau tiadanya apa yang disebut nurul yakin. Apa itu nur yakin? Nur itu maknanya cahaya, yakin itu maknanya keyakinan. Jadi cahaya keyakinan yang menerangi hati seseorang. Begini penjelasannya. Mungkin ini agak ya sedikit berbau tasawuf sedikit. Sedikit ada berbau tasawuf sedikit. Begini. Saya ulangi ya. Siksa kubur, nikmat kubur, akhirat, siksa akhirat, nikmat akhirat itu benar adanya. Tapi manusia yang hidup dunia ini, keyakinannya pada akhirat adanya ini berbeza-beza. Ada yang sangat yakin, bahkan seakan-akan melihatnya. Ada yang hanya yakin, tapi tak mampu melihatnya. Ada yang meraguinya, bahkan ada yang tidak mempercayainya. Macam mana boleh berbeza-beza sikap manusia terhadap perkara gaib ini? Puncanya bergantung pada ada atau tiadanya nurul yakin. Cahaya keyakinan. Cahaya keyakinan terhadap apa? Cahaya keyakinan dalam melihat dunia dan isinya. Manusia melihat dunia dan isinya ini zaman sekarang. Walaupun benda yang dilihat itu benda yang sama, tapi mereka manusia melihatnya dengan hatinya tidak sama.
Ada yang melihat dunia ini sesuatu yang nyata, yang hakiki, yang pasti. Sehingga mereka sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Ada yang melihat dunia ini hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ada yang melihat dunia ini sesuatu yang Allah sementara, yang semuanya yang ada di dunia ini bergerak menuju kebinasaan. Tidak sama. Bergantung pada nurul yakin. Cahaya keyakinan yang menyinari hatinya. Semakin terang cahaya keyakinannya, maka semakin dapat melihat dunia dan isi ini dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah menyuruh kita melihatnya. Tapi kalau nurul yakin tidak ada, maka orang melihat dunia kabur. Benda yang seakhirnya tak elok, dipandangnya dia elok. Benda yang sebenarnya palsu, dianggapnya ia tulen. Sesuatu yang dikatakan sebagai menipu, tapi dia katakan, wah, ia hakiki. Sekarang mari kita lihat. Apa hakikat dunia? Kehidupan sekarang ini. Dan sudahkah kita melihat dunia dan isinya sekarang ini, tempat kita berada ini, itu sekali, sebagaimana Allah suruh kita melihatnya? Itu pertanyaannya. Saya ulangi. Apa hakikat sebenar dunia kehidupan kita hidup sekarang ini? Menurut Allah. Menurut Al-Quran. Bila kita sudah tahu hakikat dunia hidup dunia ini, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan kedua, adakah kita sudah melihat, menganggap kehidupan dunia sekarang ini sebagaimana yang Allah beritahukan tadi? Kalau sudah, makna kita sudah dapat nurul yakin. Kalau kita memandang, memahami, melihat al-hayatu dunia tidak sebagaimana yang Allah beritahu kepada kita, makna kita tidak ada nurul yakin. Cahaya keyakinan tidak ada. Malap dan gelap. Dan minta maaf, semakin malap, semakin gelap keyakinan kita, maka semakin kurang keyakinan kita kepada adanya hari kebangkitan. Adanya alam kubur. Bila padam sama sekali, keyakinan terhadap adanya alam barzah menjadi kosong. Itu akibatnya. Mari kita lihat ayatnya dan coba kita pahami. Coba buka surah Al-Ankabut ayat 64. Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya. Dan tiadalah kehidupan yang sekarang ini, yang dekat ini, yang rendah ini, yang di sini ini, illa, kecuali, melainkan lahwun, sesuatu yang melekakan.
melalaikan. Melekakan dan melaikan siapa? Melaikan kita. Lalai daripada apa? Lalai daripada tujuan hidup yang sebenar. Membuat kita lalai terhadap apa? Menyebabkan kita lalai daripada destinasi sebenar yang kita tuju. Ibarat orang daripada KL nak pergi JB, matlamat terakhir Johor Bahru. Masa yang dipersetujui, jumpa dengan orang yang nak ditemui di Johor Bahru, pukul 12 tengah hari. Ia pun bertolak lah daripada KL, pukul 8 katakanlah. Ada masa 4 jam. Terus. Ingat, destinasi terakhir tujuannya Johor Bahru. Makin cepat sampai di Johor Bahru, makin bagus. Yang pasti jangan lambat bila tiba masanya 12 tepat tengah hari. Kita pun jalan, gerak daripada KL ke terus. Kanan kiri jalan, Plahab ini sangat cantik pemandangannya. Cantik sungguh. RNR-nya kata, Masya Allah, luar biasa. First class lah. Pelbagai hiburan, pelbagai makanan, pelbagai pemandangan. Tempat-tempat untuk selfie. Swafoto. Wow. Mulai pada nilai lah. Mungkin di Serembannya lah. Di Senawangnya lah. Di Bampaknya, di Air Keruh lah. Kata. Indah. Ingat. Semua kanan kiri itu menawan. Tempat-tempat yang ada di kanan kiri termasuk Anda sangat menawan. Kita singgahlah di RNR. Wah, ada taman bunga yang cantik. Terpesona kita dengan tempat itu. Lama sungguh kita menikmati. Karena terpesona, tergiur. Borak lama, jalan-jalan lama di situ. Sehingga kita lalai dan lupa bahwa tujuan akhir kita berjalan bekerja itu Johor Bahru. Itu di sini pukul 12. Karena kita terlalu lama singgah di RNR, terpukau dengan keindahannya, hingga pukul 11.50 masih di situ. Wahal masa yang diperuntukkan untuk kita sampai di Johor Bahru, 12. 10 minit lagi. Kita masih di situ. Nah, apa yang kita pandang di tengah jalan yang buat kita lalai akan tujuan terakhir, matlamat terakhir, itu namanya lahwun. Paham ya? Namanya lahwun. Nah, Allah antar ke bumi kita ini, jemaah sekalian, bumi, langit dan isi ini memang sangat menarik, punya daya tarikan. Ya, punya daya tarikan. Siangnya, malamnya, petangnya, musim panasnya, musim duhnya, musim buahnya, bandar metropolitannya, gunung punanya, shopping kompleksnya, pakaiannya, kendaraannya. Menarik. Ya, memang Allah cipta sangat menarik. Tapi ingat, Allah selalu ingatkan, ingat, jangan sampai hanya kerana isi bumi dan isi ini sangat menarik kamu, lalu kamu terleka, terlupa, terlalai. Sehingga kamu lalaikan matlamat sebenar kamu aku ciptakan. Destinasi terakhir yang kamu akan tuju. Begitu pukul 12 bila masa untuk jumpa orang di JB, pukul 11.55 masih di Seremban, mana mungkin 5 minit akan sampai. Sedangkan masa itu tak boleh dicepatkan,
Tidak boleh dilambatkan. Disegerakan pun tak boleh, dilambatkan pun tak boleh, walaupun sesaat. Apa yang berlaku akhirnya? Ini surah 12, kamu masih di simpang 4, direntap, ditarik dengan dasar agar cepat sampai. Dan itu menyakitkan sekali. Ini analogi dia. Lahwun, Allah bagi tahu. Dunia itu lahwun, hati-hati. Boleh menyebabkan kamu lalai akan tujuan hidup sebenar. Matlamat hidup sebenar. Tujuan aku ciptakan kamu. Rumah tempat tinggal kamu sebenar, kamu lalai. Bahkan tempat sebenar kamu, kebahagiaan kamu yang sebenar, atau susah yang sebenar, bukan di sini. Di sana. Selepas kamu tidak lagi di sini. Ya, akhirnya kita tak ada persiapan untuk menghadapi yang masa depan. Karena kita terlalu terpesona lahwul. Dan ingat, Allah ingatkan banyak nih. Alhaakumut takatsur. Kemewahan harta benda yang banyak. Dan naik sebagainya di dunia ini. Alhaakum. Telah membuat, telah menjadikan kamu lalai. Leka. Alha. Satu. Itu dunia. Jadi kita kena berwaspada. Walaibun. Yang kedua, dunia hanya main-main. Main-main. Macam kanak-kanak main-main, lepas itu seronok, lepas itu dah lupa, esok dah. Ya main-main. Seronoknya masa main-main itu. Lepas itu penat. Tak ada orang main-main seronoknya hingga 1 tahun. Tak ada. Seorang yang menjadi juara dalam satu pertandingan umpamanya. Tak kira pertandingan apa lah. Katalah dalam sukan, dia jadi juara, jadi Johan. Tim bola sepak menang umpamanya. Dapat piala. Dapat jadi juara nombor 1, juara pertama. Wah, meraihkan luar biasa, menjulang dengan tiupan mercun, bunga api, melompat-lompat saat dinobatkan, saat menerima piala tu. Itu aja baru berapa minit gembiranya. Mungkin balik dalam perjalanan balik ke hotelnya masih gembira, tidur, dah lupa dah. Bangun pagi takkan masih melompat-lompat lagi. Seminggu selepasnya takkan masih bergembira macam hari pertama. 1 tahun dah lupa. Itu sifat al-hayatud dunya. Jadi kalau begitu, ia bukan hakiki. Jangan dilihat dunia ini sebagai satu hakiki. Artinya apa? Kalau susah, jangan itu kesusahan yang sebenar-benar susah. Karena sesuatu yang sama manapun dunia akan berubah jadi kesenangan esok lusa. Bila kita senang di dunia, jangan kamu fikir itu kesenangan yang sebenar-benar kesenangan. Karena minggu depan, bulan depan boleh bertukar jadi kesedihan. Semuanya berubah dan semuanya akan sirna dan binasa. Kalau semua akan binasa, lalu macam mana yang sebenarnya? Wa inna darul akhirata la yal hayawan. Dan negeri akhirat jualah, sungguh ia kehidupan yang hakiki lagi sebenar. Bermula dengan alam barzakh. Laukanu ya'lamun, Masya Allah. Kalaulah mereka manusia itu mengetahui. Maknanya, jika mereka manusia tak tahu bahawa kehidupan sebenarnya di akhirat, sehingga menyibukkan dirinya untuk membekali dirinya yang cukup, ya, hanya orang yang itu yang beruntung, yang tahu seperti itu. Malangnya, mereka manusia tak tahu. Kalau tahu, pasti tidak akan melakukan hidup di sini seperti itu. Seakan-akan inilah hidup yang pertama dan terakhir, tak ada kehidupan sebelum dan selepasnya. Wah. Bila kamu susah di sini, tak ada can untuk kamu senang. Karena kehidupan hanya sekali. Sebab itu, pastikan hidup sini senang, lenang, bahagia dengan cara apa sekalipun. Bahaya tak bahaya pilih hidup.
Jadi orang lupakan hari kiamat, orang lupakan hari alam barzah, itu karena, jamaah sekalian, terlalu leka, lahun terhadap dengan kehidupan yang di sini. Tidak melihat kehidupan dunia sebagaimana Allah menyuruh kita melihatnya. Dalam bahasa yang saya tadi, orang ini tidak punya nurul yakin. Baik. Kalau orang itu punya nurul yakin macam mana? Lau asyroko, ini ya penjelasannya dalam Al-Hikam. Lau asyroko laka nurul yakini. Jika sekiranya andai kata cahaya keyakinan itu telah menerangi hatimu, la ra'aital akhirata aqraba ilaika. Niscaya engkau akan dapat melihat hari akhirat. Bermula pada alam kubur, alam akhirat. Sangat dekat denganmu. Min antar hala ilaha. Sebelum engkau melangkah menujunya. Allahu Akbar. Saya ulangi. Jikalau andai kata cahaya keyakinan itu telah menyinari hati kita, niscaya kita akan melihat alam barzah, kita melihat alam akhirat itu sangat hampir dekat kita. Sebelum pun kita pergi menuju ke sana. Bukan jauh dan bukan lama lagi. Jadi melihat akhirnya sesuatu yang sangat dekat. Sangat dekat. Bila ingat akan nikmat kubur, nikmat akhirat, keinginannya untuk mendapatkannya, usahanya untuk meraihnya, luar biasa. Karena dekat, depan mata. Sehingga rela mengorbankan nikmat dunia. Dijual untuk mendapatkan nikmat kubur dan nikmat akhirat. Sebaliknya, jika ia melihat siksa kubur, melihat siksa akhirat, luar biasa takutnya. Karena siksa itu terlalu dekat dalam mata hatinya yang telah disinari oleh nurul yakin. Takutnya luar biasa. Berusaha untuk mengelak, menghindar, jangan sampai siksa yang dilihatnya sangat hampir itu menimpanya. Sehingga kesusahan dunia, musibah dunia, tidak ada artinya, terlalu kecil. Tiba-tiba kesusahan di dunia, musibah dunia, terlalu kecil. Karena ia melihat siksa kubur, siksa akhirat terlalu dahsyat. Saya pernah bagi contoh. Kalau orang pergi hutan, depan ada rimau yang kelaparan hendak menerkamnya. Bahaya besar tuh rimau. Walaupun masih ada 100 meter lagi, tapi sudah ngau, sudah. Pada masa orang itu berada di bawah sarang tebuan. Dan tebuan itu sudah mulai keluar, terbang, yang mungkin bila-bila masa akan menggigit kita. Kita takut digigit tebuan? Ya. Kita takut mati di bahang rimau? Ya. Mana agak-agak yang lebih kita utamakan? Berusaha untuk mengelak daripada disengat di tebuan, tapi akibatnya karena kita leka dengan terkaman rimau, kita mati diterkam rimau. Mungkin kita selamat daripada sengat tebuan, tapi diingap oleh rimau. Ataupun kita berusaha untuk mengelak daripada mati diterkam rimau yang lebih dahsyat, walaupun kita mungkin akhirnya disengat di tebuan. Orang yang bijak pasti. Tak apalah disengat tebuan pun tak apalah. Bukan besar sangat. Untuk mengelakkan diri daripada bahang rimau. Karena itu mati itu besar tu. Tapi bagi orang yang berpikiran cetek, berpikiran kini dan sekarang, takut disengat tebuan sakit.
Ia mengelak daripada disengat tebuan, leka lupa rimau makin dekat, ngap. Itu analogi dia. Orang yang hatinya sudah ada nurul yakin, melihat siksa kubur di akhirat itu sangat dekat. Sehingga lebih ia takuti daripada musibah dunia. Musibah dunia menjadi tidak ada artinya. Oleh sebab orang terlalu takut kepada siksa kubur si akhirat yang sangat dekat. Macam mana dia melihat sangat dekat? Ya, karena dia ada nurul yakin. Nanti saya berikan contohnya, riwayatnya. Demikian juga bila melihat nikmat kubur, membaca, mengetahui tentang berita nikmat akhirat, keinginannya untuk segera mendapatkan yang sangat tinggi. Karena sangat hampir, dekat sangat. Sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkannya karena depan mata. Sehingga kesenangan dunia pun dikurbankan, dijual untuk mendapatkan nikmat kubur dari nikmat akhirat itu. Sangat hampir sebelum ia pergi ke sana. Masya Allah. Walau ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana 'alaiha. Dan saat itu engkau akan dapat melihat keindahan kehidupan dunia, kenikmatan kehidupan dunia, maka diliputi, diselubungi oleh kesuraman, kegelapan yang menutupinya sehingga ia melenyapkannya. Dunia yang indah tiba-tiba tertutup, makin lenyap, hilang dari pandangan matanya. Matanya tidak lagi melihat apa ditafsirkan dari keindahan dunia. Apa sebab? Karena hatinya hanya tumbuh pada keindahan alam barzakh dan alam akhirat. Kesusahan musibah dunia tertutup, si kecil akhirnya lenyap, tak dirasa langsung. Karena mata hatinya sudah ada nurul yakin, cahaya keyakinan, sehingga melihat azab kubur sangat dekat dan sangat dahsyat. Azab akhirat terlalu dahsyat dan terlalu besar. Dan memang realiti dia jamaah sekalian, dunia ini semuanya bergerak menuju kebinasaan. Percaya atau tidak, tolong luangkan masa untuk berpikir. Pasti kita akan menemukan jawabannya. Apapun yang kita lihat dengan mata kepala kita sekarang ini di sini, semuanya bergerak hari demi hari, saat demi saat, jam demi jam, hari demi hari, menuju kepada kebinasaannya. Tengok bunga yang kita tanam, pokok buah yang kita tanam, daripada kecil besar, berbuah, indah, rendang, kita pun seronok. Tapi coba perhatikan terus-menerus, pikirkan, esok lusa, ini pokok ini, minggu depan, pasal ini, minggu tahun depan, sudah mulai jarang sekali dia punya daunnya. 5 tahun lagi sudah mulai kering, sudah mulai reput, patah, mati. Semuanya. Perhatilah. Sama ada manusia ke, alam binatang ke, alam tumbuh-tumbuhan ke, atau apa saja, bahkan alam semesta. Saintis non-muslim pun meyakini semua planet yang ada di alam semesta ini, semuanya bergerak menuju kebinasaannya. Bila sudah tiba masanya. Fana. Dan itu nampak dengan hati nurani yang sudah ada nurul yakin. Sehingga orang itu berpikir, buat apa aku terus-menerus terbelenggu, terpesona dengan sesuatu yang sebetulnya akan binasa, akan lenyap bila-bila masa. Sehingga aku mengabaikan sesuatu yang haknya depan mata, yang hakiki. Kerugian yang sangat besar. Kenapa begitu takutkan musibah dunia? Sehingga hilang rasa takut kepada azab kubur dan siksa kubur. Contoh yang kita telah pelajari pada siri-siri lepas, ya mas sekalian. Saya ulangi sedikit saja. Orang yang hatinya sudah ada nurul yakin, melihat
siksa kubur, nikmat kubur, siksa akhirat, nikmat itu sangat dekat dengannya daripada dunia yang mereka masih ada. Nikmat dunia dan siksa dunia yang mereka ada. Bekas ahli sihir Fir'aun, setelah memeluk agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa, kan mereka diberi pilihan oleh Fir'aun. Sama ada nak hidup bahagia bersama keluarga, berkumpul dengan keluarganya, tapi mesti ditinggalkanlah agama yang baru. Agama yang besar mesti ditinggalkanlah. Atau kalau mereka sayang dengan agama baru yang diajarkan oleh Nabi Musa, mereka oleh Fir'aun akan dipancung, dikerat-kerat tangan dan kakinya, dirajam. Mana siksaan yang dahsyat. Semua kita tahu. Bekas ahli sihir Fir'aun yang dah mukmin memilih. Memilih apa? Memilih keimanan. Bahasa kasarnya, memilih untuk mati dikerat-kerat tangan dan kakinya. Bukankah itu siksa yang menyakiti dunia? Betul, itu siksa. Tapi kenapa begitu berani bekas ahli sihir Fir'aun tadi memilih untuk mati yang sangat menyakitkan? Ya, baginya mati dikerat-kerat tangan dan kakinya Fir'aun itu sangat kecil. Remeh. Karena saat itu bekas ahli sihir itu telah melihat dengan jelas dan sangat dekat siksa kubur, siksa akhirat yang akan menimpa dirinya jika ia tidak mendapatkan pengampunan bagi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dosanya sangat banyak. Sepanjang hayatnya ia bermain sihir, itu dosa besar tuh. Syirik. Dahlah banyak besar. Dan dia yakin bahwa orang yang berdosa pasti akan mendapat siksa mula alam barzakh. Dan salah satu cara untuk mengelak daripada siksa kubur yang sangat hampir itu, siksa akhirat yang akan menimpa itu hanya dengan satu cara saja. Mesti mendapatkan pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu aja caranya. Tak ada cara lain. Nah, kalau dengan untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah bidusnya itu, mesti dengan cara rela dibunuh oleh Fir'aun, dikerat kalau dia akan sila. Paling-paling dia hanya kerat tangan dan kakiku, dan bila aku dah mati, aku tak rasa sakit. Mereka pun tidak akan terus mengerat-kerat karena aku dah mati. Tapi kalaulah aku dapat siksa kubur, siksa akhirat, kekal, aku tak mati. Karena rasa takutnya lebih besar terhadap siksa kubur, siksa akhirat, siksaan Fir'aun tidak dirasa. Ini contoh orang yang sudah mendapatkan nurul yakin. Melihat akhirat lebih jelas daripada melihat dunia. Dunia dilihatnya makin malam, makin malam, makin malam, makin lenyap, makin lenyap, makin lenyap. Sementara akhirat dia hanya makin terang, makin terang, makin terang, makin jelas, makin kekal. Itu nurul yakin. Nurul yakin. Dan ini pernah ya mas sekalian, berlaku pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya agak panjang. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Rabi'i, Handalah bin Rabi al-Usaidi. Nama sahabat Hanzalah bin Ar-Rabi al-Usaidi. Beliau ini pernah al-Katib. Dia ada salah seorang penulis. Bukan satunya. Salah seorang penulis.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekretari. Tolong tulis wahyu ini, tolong tulis yang ini, tolong tulis surat. Nah, beliau ini salah seorang daripada sekretari setiausaha Rasul. Namanya Hanzalah bin Ar-Rabi Al-Usaidi. Beliau berkata, Laqiyani Abu Bakrin. Suatu hari, Abu Bakar menemui aku, berjumpa denganku. Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, lalu Abu Bakar bertanya kepadaku. Kaifa anta ya Hanzalah? Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaan kamu, wahai Hanzalah? Ini bukan tanya apa kabar ya, bukan kaifa haluk. Tapi kaifa anta. Maknanya yang ditanyakan oleh Abu Bakar, yang Abu Bakar ingin tahu tentang Hanzalah, yakni apa yang dirasa selama ini. Hanzalah, apa yang kamu rasakan, yang sering kamu rasakan ya dalam hidup kamu ini, itu yang ditanyakan. Ya, Hanzalah ini penulis setiausaha Nabi. Orang jujur. Tak bohong. Fakultu, lalu dia kata, aku jawablah. Nafaqah Hanzalah. Nafaqah Hanzalah. Abu Bakar, Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Atau paling tidaklah, Hanzalah telah dijangkiti penyakit munafik. Terkejutlah Abu Bakar. Macam mana seorang penulis wahyu pada Rasulullah mengatakan pada di sini, bukan tuduh orang ya. Dia mensifati diri sendiri. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Itu luar biasa tuh. Apalagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang menganggap orang lain munafik, menganggap orang lain kurang iman, mendapat orang lain tak cukup mukmin, orang kafir, orang lain kafir. Itu biasa sangat kita dengar hari ini. Dan kita tidak mungkin, nampaknya tak mungkin hari ini ada orang kata, saya munafik lah, saya telah munafik. Ini pengakuan yang tulus ikhlas daripada Hanzalah. Abu Bakar kata, Subhanallah ma taqul. Subhanallah ma taqul. Hanzalah, maha suci Allah. Anak Abu Bakar ini terkejut, kagum, heran. Beliau mengucapkan, Subhanallah. Apa yang kamu kata ini, Hanzalah? Kamu sedar tak apa yang kamu kata ini? Kenapa kamu kata Hanzalah telah munafik? Itu ucapan yang berat, Hanzalah. Lalu Hanzalah menceritakan sebabnya, puncanya. Begini Abu Bakar, aku kata bahwa diriku ini munafik kerana begini. Ini dia rasalah. Sebab yang ditanyakan oleh Abu Bakar, apa yang dia rasa selama ini. Bukan tanya tentang kesihatan ke, tanya tentang makanan ke, pekerjaan ke. Tak ada. Apa yang dirasa. Masya Allah ya. Sahabat ini dalam burak pun ditanyakan tentang akhirat. Begini Abu Bakar, kata Hanzalah. Nakunu indallahi rasul nakunu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannah wan nar. Seringkali kami maklum, apalagi saya, salah seorang setiausaha Nabi, seringkali menemani Nabi. Satu waktu ketika kami berada di majlis Nabi, dan Nabi sedang bercerita kepada kami tentang surga, tentang neraka, tentang kubur. Ka'anna ra'yil ain. Seakan-akan aku melihat neraka itu dengan mata kepalaku, Abu Bakar. Kobaran neraka, dasarnya semua itu depan mataku, aku terbayang.
menggigil aku, wahai Abu Bakar, berpeluh. Dan bila Nabi cerita tentang surga, seakan-akan surga dengan paling nikmatnya, kubur dengan paling nikmatnya itu ada depan mataku. Seakan-akan aku boleh melihatnya, Abu Bakar, sehingga hatiku gembira sekali dan ingin sekali segera mendapatkan, ingin sekali mencapainya. Lupa, dunia sudah tidak ada artinya, Abu Bakar, ketika aku seakan melihat surga dan nikmat kubur yang Nabi ceritakan. Nikmat dunia sudah tidak ada artinya. Ketika Nabi cerita siksa neraka, siksa kubur, ketegukan, kata aku sangat takut. Karena sangat hampir kepadaku, sangat dahsyat. Sehingga musibah dunia, kesusahan dunia, bagi tak ada artinya. Aku lupa semuanya. Itu ketika aku di majlis Nabi. Tapi faida kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku telah keluar meninggalkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asafnal azwaja wal aulada wadja'at nasina katsiran. Kami balik ke rumah, berkumpul dengan keluarga, dengan anak istri, duduk di rumah, baring di rumah, dan malah makan di rumah. Balik kehidupan seperti biasa. Abu Bakar, nasina katsiran. Aku lupa semua itu. Aku betul-betul dalam diriku ini melupa, tak lagi dapat merasakan sebagaimana yang aku rasakan ketika di majlis Nabi. Kenapa di hadapan Nabi, surga dan neraka seakan-akan nampak ketika Nabi cerita surga dan neraka? Tapi bila balik, kenapa tak hilang rasa itu? Ini yang menyebabkan Hanzalah kata, jangan-jangan aku ini munafik ini. Sekejap kenapa itu, sekejap ini. Oh, luar biasa sahabat dia, iman dia ya. Khawatir sungguh dengan sifat nifak. Itulah Abu Bakar, kenapa aku kata aku munafik. Aku takut benda itu. Qala Abu Bakar. Apa respon Abu Bakar? Fa wallahi inna lanulki mithla hadza. Demi Allah, wahai Hanzalah, aku pun merasai sebenarnya apa yang kamu rasa. Tengok. Abu Bakar rupa-rupanya mengalami perasaan yang sama. Bila berada di majlis Nabi cinta tentang alam gaib, cinta akhirat, simpangan, seakan-akan semua nampak depan mata. Terlalu dekat. Seakan-akan ya, bukan digambarkan macam tengok tayangan video, bukan. Kenapa? Orang seperti ini sudah ada nurul yakin. Cahaya keyakinan sudah memancar dalam hatinya sehingga dapat melihat sesuatu yang masih gaib. Walaupun tidaklah macam melihat dengan mata kepala, tidak. Semakin terang keyakinannya, semakin bercahaya keyakinannya, maka semakin nampaklah seakan-akan dia kata ka'anna. Ka'anna itu seakan-akan. Nah, itu luar biasa. Ini bermakna kalau nurul yakin itu sudah mulai hilang, lenyap, ya tak nampaklah benda itu. Kita mungkin tak mengalami itu. Jadi kalau mana kita belum dapat nurul yakin yang sebenar. Baru yakin, tapi belum dapat nurul yakin. Karena keyakinan kita belum mampu membuat kita seakan-akan nampak melihat apa yang kita yakini. Abu Bakar mengalaminya. Hanzalah mengalaminya. Oh, kalau kamu dengan rasa begitu, kamu merasa munafik, aku pun rasa macam itu, wahai Hanzalah Bakar. Jangan-jangan kita ini munafik. Akhirnya apa? Fantolaktu ana wa Abu Bakrin. Lalu kami berdua sepakat. Kalau begitu Abu Bakar, mari kita pergi jumpa Rasulullah. Kita tanyakan masalah kita ini. Ini bukan masalah remeh, Abu Bakar. Kalau betul-betul lah keimanan yang kita rasai seperti itu adalah ciri munafik,
Celaka kita Abu Bakar. Munafik itu orang yang menjadi penghuni neraka. Celaka kita. Elok kita jumpa Nabi, mintalah pencerahan. Sepakat, pergi jumpa Nabi. Hatta dakhalna ma'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakultu. Jika kami berdua berjaya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kata Handalah, aku berkata, Nafaqah Handalah ya Rasulullah, Handalah. Saya ingin bercakap terus terang pada engkau ya Rasulullah. Handalah munafik. Handalah munafik. Maknanya diri dia jadi Handalah. Handalah ya munafik, ya munafik. Dia mengaku dia munafik. Faqala Rasul pun heran lah. Rasul bertanya, "Madakah? Hei Handalah, apa halnya ini? Madakah itu apa halnya? Kenapa tiba-tiba kamu kata kamu ni munafik ni? Apa puncanya? Coba cerita." Coba bawa bertenang, cerita elok-elok. Kalau bahasa kita macam tu. Lalu Abu Ahadullah pun ceritalah. Nakunu indaka tadkuruna bin nari wal jannah ka anna arayal ain wa idza kharajna min indin ika fasnal azwaj wal aulad wa da'na nasina kathir. Macam yang dikatakan pada Abu Bakar tadi. Begini Rasul, setiap kali aku bersama engkau dan kau cerita kepada kami tentang alam gaib, alam kubur, surga, neraka, seakan kami melihat siksa neraka, siksa kubur itu, kami takut depan mata. Sehingga waktu itu kami langsung tak merasakan susahnya dunia. Karena kami terlalu takut akan kesusahan alam kubur. Dan sebaliknya, bila kau cerita tentang surga dan nikmatnya, dengan nikmatnya Rasulullah, kami seakan nampak nikmat itu depan mata kami. Sehingga kami gembira dan ingin sekali mendapatkan. Mau melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dengan cara apa sekalipun. Sehingga nikmat dunia, kebelapan dunia, harap menjadi tidak ada nilainya dalam pandangan aku masa itu. Tapi ya Rasul, bila aku balik jumpa keluarga, main dengan anak-anak, makan bersama keluarga, tidur di rumah, menjalani kehidupan biasa. Nasi nakatiron. Kami lupa semua itu ya Rasul. Dah tak ada lagi rasa itu. Kami dah tak nampak lagi, seakan-akan dah tak nampak lagi surga. Kami tetap yakin, tapi kenapa tak macam ketika di hadapan kau? Yakin tetap ada, bukan tak yakin, yakin. Tapi kenapa ya pengalaman rohani yang luar biasa indahnya ini, kepuasan rohani, karena punya pengalaman, karena seakan melihat surga, melihat neraka, kenapa itu hilang bila kami dah kumpul keluarga? Itu yang aku maksud, jangan-jangan aku ni munafik ya Rasul. Subhanallah. Apa jawab Rasulullah? Walladhi nafsi biyadi. Wahai Hanzalah, Abu Bakar ada di situ. Yang cerita Hanzalah cukuplah, sebab yang dirasa oleh Abu Bakar sama dengan yang diceritakan oleh Hanzalah. Jadi Abu Bakar tak perlu cerita lah, cukup seorang aja lah. Kan pengalamannya sama. Yang dirasakan sama. Nabi kata, demi Allah, zat yang tanganku berada di genggaman tangannya. Yang diriku berada di genggaman tangannya. Lau tadumuna ala ma takununa indi. Wahai kamu Handalah, termasuk engkau wahai Abu Bakar, kalaulah kamu berterusan, terus-menerus, mudawamah keadaan kamu, sebagaimana keadaan kamu ketika kamu berada di majlisku. Kamu seakan nampak surga, gembira, bersuara, lupa akan nikmat dunia. Kamu nampak seakan nampak neraka, takut neraka, sehingga tak kisah kanan kiri. Kalaulah kamu berterusan macam itu, ketika berada di masjid aku, ketika di rumah ke, di pasar ke, wafid dzikri, atau di mana sajalah, la sofahatkum malaikah ala firasyikum wa fi turkikum.
niscaya semua malaikat akan berjabat tangan dengan kamu, sama ada ketika kamu di bilik tidur, di atas katil, atau ketika kamu berjalan-jalan. Ramai malaikat ingin jumpa kamu, ingin bagi salam. Salam, salam, salam. Kalau kamu boleh makan seperti itu. Tapi alhamdulillah, Allah tak suruh, tak paksa kita punya perasaan seperti itu sepanjang masa. Lakin alhamdulillah, saatan, 3 kali Nabi baca. Nabi bersabda. Tapi alhamdulillah, rasa seperti itu, pengalaman seakan-akan melihat surga, melihat neraka, khasnya ketika kamu berada di masjid aku yang cerita, itu hanya saatan. Ya, sesekali gitu. Nabi kata 3 kali. Sesekali, cukup. Memadai, itu dah hebat. Dan Allah tidak maukan dan tidak suruh kamu untuk selalu seperti itu. Sebab kalau seperti itu, pasti kamu akan abaikan keluarga kamu, abaikan tanggung jawab kamu. Walhal menunaikan kewajiban itu pun ibadah. Menunaikan kewajiban juga salah satu daripada cara yang kamu mesti lakukan untuk mendapatkan surga. Yang kamu seakan-akan nampak tadilah. Mencari yang halal itu adalah ibadah. Itu adalah salah satu cara bagi kamu untuk kamu mengelak daripada siksa neraka, siksa kubur yang seakan-akan kamu melihat itulah. Barulah lega, alhamdulillah. Barulah lega Abu Hurairah, Masya Allah, rupanya begitu. Ya. Dan itu orang bertuah. Dan bukan sekali. Siap ada di masjid Nabi cerita alam gaib, nampak. Pergi ke pasar, hilang lagi. Tak apalah. Memang itu iman kita macam itu dah. Itu contoh orang dapat nurul yakin. Dan orang seperti melihat dunia, pastilah melihat dunia itu, ya sebenarnya Allah katakan, dunia itu lahun. Ya dia kata, ya aku tahu dunia lahun. Dunia itu laibun. Dan dia tahu laibun. Sehingga sikap dia kepada dunia, dia akan memperlakukan apa yang Allah berikan dunia ini sebagai laibun dan lahun. Peringatan. Ia akan dikorbankan untuk mencapai matlamat. Ia dijadikan wasilah untuk mencapai tujuan. Sebab baginya yang penting tujuan tercapai. Dan untuk mencapai tujuan perlu pengorbanan. Apa yang perlu dikorbankan untuk mendapat akhirat? Dunia dan isinya. Umurnya dikorbankan, masanya dikorbankan, hartanya dikorbankan. Lillah ya, bukan ditinggal ya, jangan salah paham ya, bukan ditinggalkan, dikorbankan. Maknanya cari dunia sebanyak-banyaknya, kemudian diinfakkan di jalan Allah. Itu maksudnya. Tapi orang salah paham. Mentang-mentang dia ingin akhirat, dan tak ingin dunia, lalu tak nak dunia. Kerja tak mau, rumah tak nak, kendaraan tak nak, pinggan mangkuk tak nak. Itu salah paham. Islam tak suruh macam tu. Alhamdulillah tetap bekerja, Abraham tetap bekerja rajin. Tapi dia kerja itu untuk mencari alat. Untuk dia gunakan mencapai akhirat. Karena untuk mendapat akhirat itu kena mengorbankan dunia. Bukan meninggalkan, ya, mengorbankan. Dan bila Islam mengorbankan, maknanya kita miliki dahulu dunia dan isinya, kemudian kita belanjakan, kita gunakan untuk mencapai akhirat. Itu maksudnya. Tapi orang ada ramai salah faham. Kalau ingin akhirat, udah tak nak kerja, tak nak itu, hanya nak wirid aja. Itu salah tuh. Itu tak betul pemahaman seperti itu. Pada zaman Umar ada sahabat lepas Jum'ah, habis sholat Jum'ah duduk di masjid saja. Wirid aja. Umar dekati lalu tanya dia, siapa kamu nih? Nahnul mutawakilun. Umar, kami orang yang bertawakal pada Allah. Kami orang bertawakal kepada Allah. Betul, kamu orang bertawakal kepada Allah. Betul, Umar, kami tawakal. Itu ibadah, wirid. Masuk rumah, keluar bawa tongkat. Nah, disebat itu orang. Pergi kamu. Kamu tahu tak bahwa langit tidak akan turunkan emas. Allah berfirman,
Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila salat telah ditunaikan, habis selesai, bertebarlah kamu di muka bumi. Cari kurnia Allah. Allah suruh kamu pergi, kenapa kamu duduk sini? Dihalau oleh Umar. Karena mereka salah memahami. Islam tidak mengajar begitu. Dunia dikorban untuk akhirat, bukan ditinggalkan, bukan dibenci. Nah, itu kesalahan yang paling besar sekali. Wah, saya sudah kurbankan dunia saya sementara akhirat saya sudah kurbankan. Apa yang kamu kurban selama ini? Saya tak nampak awak punya harta. Iyalah, itulah saya kurbankan. Ya itu kamu tak lihat saya punya apa-apa karena saya dah kurbankan. Itu bukan kurban, ditinggalkan, dia tak nak. Itu bukan pengorbanan. Pengorbanan itu kita miliki dahulu harta benda itu, setelah menjadi milik kita, lalu kita kurbankan di jalan Allah. Itu namanya mengorbankan dunia. Bukan meninggalkan. Ada tanah, mampu beli, belilah. Tanah beli. Setelah beli pula, untuk apa saya beli? Rumah dah ada, anak dah ada. Tak apalah. Hari itu asal dengar katanya adalah. Anak yatim yang dah lama nak cari tapak, tak ada tapak. Murid makin ramai, nampaknya masa depannya bagus ni budak-budak ni. Lalu kita bakar, cik, kebetulan saya ada tanah. Ini milik saya 100%, ini gerannya. Sekarang saya wakafkan lagi. Saya wakafkan untuk buat tahfiz. Itulah yang mengorbankan dunia. Ini belum tak punya apa, saya dah korbankan dunia. Angan-angan kosong. Nanti kalau Allah tanya, apa yang kamu telah korbankan masa hidup? Dunia dan isinya, ya Allah. Pernahkah kamu memiliki dunia dan isinya? Tak pernah, ya Allah, karena aku dah korbankan. Itu bukan awak korbankan lah, itu awak tinggalkan. Dan itu salah. Itu salah. Kalaulah bolehlah. Kalaulah saya sehat, sebenarnya saya boleh tolong orang susah itu. Di sana ada orang susah, ada musibah. Kalaulah saya sehat, saya boleh. Maklum saya tak sehat. Jadi tak ada yang kita korbankan. Karena untuk menolong orang, kita mesti mengorbankan waktu, tenaga, kesehatan. Kita sakit, apa kita korbankan? Maka bila kita sehat, ada duit, lalu kita pergi tolong orang, itu baru mengorbankan. Itu baru menjual dunia untuk mendapatkan akhirat. Karena nampak akhirat lebih dekat daripada dunia yang akan ditinggalkan. Itu maksudnya. Macam Abu Bakar tadi lah. Itulah yang dimaksudkan nurul yakin. Nurul yakin. Jadi seakan-akan melihat. Bukan betul melihat macam kita melihat pokok, bukan ya. Ka'anna itu seakan-akan. Sehingga alam barzah, hisab, mizan, surga neraka itu sangat hampir. Aqrabu ilaihi. Sangat dekat kepada orang ini min an yarhala ilaiha. Sebelum ia pergi ke sana. Allahu Akbar. Karena orang terlalu rindu Makkah, mimpi pun mimpi Ka'bah. Duduk betul-betul terbayang Makkah. Terbayang Makkah. Sehingga Makkah sangat hampir. Dan karena terlalu rindu, terlalu cinta, terlalu berharap, wahai belum pergi. Tapi Makkah terasa terlalu dekat. Lebih dekat daripada jirannya. Kan itu yang kita alami dalam hidup ini. Bila terlalu cinta, dekat. Bila terlalu takut, benda yang kita akui sudah sangat hampir. Kita rasakan. Ingat jamaah sekalian, kita tak tahu masa itu ketika mula-mula kita mendengar ada berita COVID-19 dahulu. Yang berlaku di China tu. Dan negara-negara lain sudah terkena. Walaupun waktu di Malaysia mungkin baru mula dan belum ada gejala. Tapi kerajaan sudah bersiap sedia. Tutupnya, sempadannya, itu kan reaksi rasa takut kita pada benda yang sebetulnya
mungkin belum ada dekat kita, tapi sudah terasa dekat. Wah, kuman tu manalah nampak. Virus tu manalah nampak. Tutup airport. Tutup airport. Yalah memanglah virus tak boleh datang sendiri, merangkak dari tempat asalnya sampai kita. Ia mesti ada kendaraannya. Jadi oleh itu kita tutup supaya orang yang jadi kendaraan virus itu tak masuk negeri kita. Sebab yang dijadi kendaraan oleh COVID itu manusia. Oleh itu kita tutup. Kalau tak ada mobilisasi orang, tak ada orang bergerak, berpindah randah, ya COVID tak akan merata lah. Tak akan sampai ke mana-mana sebab dia tidak ikut angin. Tapi mana boleh kita menyekat perjalanan orang. Pergi balik keluar masuk, yang luar masuk ke dalam, yang dalam keluar. Ya kita pun terkena dalam tempiasnya. Yang nak saya katakan, dia mungkin belum sampai ke negeri waktu itu. Atau sudah ada tapi belum berbahaya. Tapi tengok, kesiapsiagaan negara kita. Kesiapsiagaan kita. Berapa juta yang kita belanjakan. Tutup itu, tutup ini. Itu kan ekspresi daripada ketakutan kita terhadap benda yang seakan-akan berada depan mata kita. Wah, benda itu namanya COVID-19. Itu namanya coronavirus. Yang madorotnya, kesan buruknya, paling tinggi mati. Saya ulangi. Yang kesan buruknya, bila dijangkiti, paling dahsyat kita mati. Dan bila mati, dah tak rasa sakit lagi lah. Mungkin virus corona itu pun ikut mati. Tapi kita tengok dia punya reaksi kita, ekspresi ketakutan kita. Kan takut jumpa orang, takut. Hebat. Walhasil saya kata, kalau dijangkiti pun paling tinggi kesan buruknya mati. Tapi kenapa kita ini? Ini kelemahan kita. Dan wajib kita tanya berdiri masing-masing. Siksa kubur, siksa akhirat, itu sangat dahsyat. Dan kedahsyatan siksa kubur ini tidak dapat mematikan kita. Manusia tetap hidup walaupun disiksa di akhirat. Tak akan mati. Maknanya kedahsyatan siksa kubur, siksa akhirat berjuta-juta kali ganda daripada kedahsyatan siksa corona. Kalau pada corona kita sudah ketakutan luar biasa, kenapa kepada yang ini tak takut? Puncanya tadi, nurul yakin mungkin belum ada dalam keyakinan kita. Sehingga siksa kubur tak nampak. Coronavirus memang tak nampak, tapi seakan-akan nampak. Itu bezanya. Abu Bakar Handalah sudah nampak itu. Karena nurul yakin telah diperolehi. Bertuah orang seperti ini. Nah, orang yang Allah ceritakan dalam ayat yang kita pelajari tadi, Tur ayat 45 tadi, jangankan dapat sikit, kosong. Jangankan ada nurul yakin, keyakinan pun tak ada. Sebab orang macam itu, rasa takut sikit pun kepada alam kubur tak ada, karena tidak yakin akan adanya. Sikit pun harapan masuk surga, tergiur dengan masuk surga, tak ada, karena tak yakin ada surga. Jadi macam mana dapat nurul yakin? Sebenarnya orang yakin pun, yang belum dapat nurul yakin, mungkin hanya yakin, tapi tidak menunjukkan rasa takut, cerita neraka, tidak menimbulkan rasa keinginan yang meluap-luap ketika cerita surga, walaupun dia yakin. Ini homework kita. Ini cabaran bagi setiap kita. Kita tidak cukup hanya yakin akan berita-berita gaib yang Allah sampaikan, tapi kita dah berusaha untuk meningkatkan, mendapatkan nurul yakin. Mungkin ada yang tanya, bagaimana caranya untuk memberikan nurul yakin? Nur itu cahaya yang sekalian ya. Nur itu cahaya. Dia akan menembusi satu tempat selagi di tempat itu tidak ada yang menghalangi kedatangannya. Itu caranya.
Dia akan masuk ke hati setiap insan, nur itu. Yang akan menjadi nur, cahaya. Ingat ya, Nabi pernah baca doa kan? Saya yakin semua sudah baca doanya. Allahumma ja'alni nuron. Ya Allah, jadikan nabiku nuron. Wa fi yamini nuron. Di tangan kananku nur. Tangan kiriku nur. Depanku nur. Belakangku nur. Telingaku nur. Kenapa Nabi ajar doa minta nur? Inilah nur yang dimasukkan. Siap bila hidup ini penuh dengan cahaya rohani maksudnya. Bukan nur cahaya lampu ya. Dia akan masuk ke hati manusia. Dan boleh masuk jika hati itu tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk nur masuk. Tapi kalau hati itu ada penghalang, ya nur tak boleh masuki lah. Tahu apa yang menghalangi nur dari masuk hati? Amradul qulub. Dinding yang menghalang itu disebut amradul qulub. Penyakit-penyakit hati. Mulai dia paling besar hingga yang kecil. Yang lebih besar tentulah kufur. Orang kufur mana penghalangnya sangat besar ya. Syirik itu besar sekali. Nifak sekali. Sombong. Tamak haluba. Apa lagi? Dengki. Mengeluh. Dapat ujian tak sabar. Allah bagi nikmat tak syukur. Allah tetapkan qada dan qadarnya tak redha. Itu penyakit hati. Bila hati kita diselimuti, ditutupi oleh pelbagai penyakit, ya susah nur nak tembus. Keyakinan sebenarnya sudah ada, tapi susah nak dapat nur. Inilah homework yang tidak mudah tetapi mulia. Tidak mudah, tapi bukan mustahil untuk kita dapat. Syaratnya, kita buang sikit-sikit. Kalau selama ini belum mampu sabar setiap musibah, latih untuk sabar. Kalau selama ini kita ada sifat tamak aluba, lalu kita tanya apa untungnya jadi orang tamak. Boleh senang ke orang tamak? Sedangkan realiti, orang yang hatinya tak pernah tenang itu yang orang tamak. Bakhil. Boleh jadi kaya kan dengan bakhil? Atau juga orang yang baik itu orang yang paling miskin karena dia takut miskin. Sifat sendiri kena dibuang. Keluarkan sikit-sikit. Jamaah sekalian, sangat beruntung bila suatu saat, atau saya yakin jamaah pernah mengalaminya, tiba-tiba terasa begitu takut sekali. Ketika membaca ayat-ayat tentang azab, seakan azab itu depan mata kita. Karena penghayatan kita lebih, menangis kita. Membaca ayat Quran tentang surga, makin nikmatnya, kesenangan, gembira luar biasa. Keinginan untuk mendapatkannya sangat kuat. Pada masa tiba-tiba jadi menangis karena takut gagal mendapatkannya. Nah, kalau sesekali kita tadabbur ayat Quran seorang diri seperti itu, yakinlah kita sebenarnya sudah mulai dapat nurul yakin. Nurul yakin. Bila itu kita latih secara istiqomah, berterusan, nanti makin kuat, makin sering, makin terang. Sehingga kita, Allah. Dahulu pernah saya ceritakan ya, ada seorang perempuan semasa kafir di Makkah, ditinggal mati sepupunya, menangis berminggu-minggu. Sepupu mati, menangis berminggu-minggu. Hidup macam tak ada gunanya. Kenapa orang sayang mati? Dia bahkan berkata, setiap pagi matahari terbit itu macam mengejek aku, nangis. Masa dia kafir. Setelah jadi mukminah, jadi orang mukmin, iman masuk ke dalam dirinya, nurul yakin sudah mulai masuk dalam dirinya. Ikut pergi Madinah, hijrah ke Madinah. Semasa berlaku perang Uhud. Umat Islam kalah. 70 orang tentera Islam mati, syahid.
Nabi pun diberitakan tercedera, gigi Nabi patah. Lalu ada sahabat jumpa perempuan ini. Wahai perempuan, kami diutus Rasulullah menyampaikan kabar pada engkau bahwa suami engkau meninggal, syahid. Muka perempuan itu langsung tak bertukar, tak terkejut pun. Ayah engkau, wahai puan, mati juga syahid. Anak laki engkau pun tewas juga. 3 orang lelaki di rumah tangganya mati serentak di medan perang. Suaminya mati, orang tuanya mati, ayah mati, anak lakinya pun mati. Tapi muka mukminah tadi selamba, tenang, setenang-tenangnya, macam tak ada apa-apa. Bahkan dia tanya balik kepada sahabat yang mereka berita. Kaifa halu Rasulullah SAW? Macam mana keadaan Nabi? Ada berita Nabi pun tewas, betul ke? Sahabat, ya, oh tidak, kama syi'ti. Tidak puan, sebagaimana yang puan harapkan, Nabi selamat, Nabi sehat. Perempuan ini tak puas hati. Yani, hari ini, hai, andul ilai, tolonglah, bawa aku, jumpa aku dengan Rasulullah, supaya aku dapat melihat sendiri. Betul ke Rasulullah ini sehat? Ya, akhirnya pergilah. Dia sahabat, dan Nabi izinkan berjumpa dengan Rasulullah. Setelah perempuan mukminah ini melihat Nabi sehat, hanya tercedera, apa komentar perempuan? Luar biasa komentarnya. Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka khalal. Ya Rasulullah, semua musibah yang telah menimpa aku, suamiku gugur, ayahku tewas, anak aku tewas, semua itu kecil ya Allah, remeh ya Allah, selepas aku melihat engkau sehat walafiat. Allahu Akbar. Macam mana orang ditimpa musibah 3 ahli keluarga kau laki meninggal, kata itu kecil, remeh, setelah melihat Nabi sehat. Sebab bagi dia, keselamatan Nabi itu adalah nikmat yang besar. Nabi masih hidup di tengah mereka, itu nikmat yang besar. Karena mereka merasa punya nikmat besar, kematian 3 walinya dalam rumah tangga, itu benda kecil. Sebaliknya, jika ayahnya hidup, istri, suaminya selamat, tapi Nabi tewas, mungkin perempuan itu akan menangis, mungkin sedih. Inilah contoh perempuan yang sudah dapat nurul yakin. Tiba-tiba melihat dunia, itu kecil. Dia bukan meremehkan musibah dunia, tapi dibanding keselamatan Nabi, itu tak ada artinya. Itulah. Sehingga perempuan ini bukan hanya mampu bersabar, mungkin malah bersyukur. Terima kasih ya Allah, karena kau matikanlah kalau aku di medan perang. Karena dia pernah dengar sabda Nabi. Orang mati syahid oleh Allah di akhirat, nanti diizinkan. Kita tak pelajari ya dahulu. Di sini Allah memberi syafaat pada 70 ahli keluarganya. Bayangkan. Perempuan tadi punya 3 orang mati syahid. Jika saya hanya seorang saya mati, kata anak lakinya, anaknya diberi izin Allah memberi syafaat pada 70 ahli keluarganya. Tentu termasuk dia sebagai ibunya. Ini suaminya, ayah. Jadi Masya Allah, terima kasih ya Allah, karena kau bagi aku anugerah yang sangat besar. Sehingga musibah dianggap sebagai nikmat. Sehingga dia tidak hanya mampu bersabar, tapi bersyukur. Itu kesan daripada nurul yakin, ya mas sekalian. Dan ingat ya, itu bukan sahabat kaya ya. Itu bukan sahabat yang educated, bukan. Sahabat biasa, tidak sekolah tinggi-tinggi. Tapi kan hatinya ini sudah dibersihkan dari penghalang-penghalang yang boleh mengalih nur, masuk lah. Nur hanya masuk pada hati yang dah bersih. Tidak masuk pada hati yang masih ada penghalang, walaupun dia pandai, kaya, ada kuasa, hebat, tak akan masuk. Tapi kalau hati sudah bersih, tak kiralah hati siapapun. Mau orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang tak pandai, nur itu akan dapat menembusi. Dan bila orang dapat nur itu, Allahu Akbar. Di dunia hasanah, di akhirat bermula alam barzakh pun hasanah. Saya ulangi, ini homework kita masing-masing.
kewajiban kita untuk berusaha bersungguh-sungguh. Bukan kewajiban siapa saja, tapi semua kita. Karena untuk kita sendiri dan bukan untuk orang. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar-benar Allah jua, yang silap Allah sendiri. Nampaknya tidak sempat untuk kita kaji nota yang baru. InsyaAllah ada kesempatan ke depan kita akan mulaikan bicarakan nota baru yang saya antar tadi. Ya. Mari kita niat baca Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.